Halo, apa kabar semuanya? Kami dari School Science Center Sekolah Pembangunan Jaya. Perkenalkan, nama Bapak Pak Rizky. Bapak ditemani oleh Bapak Jaka. Kemudian ada Ibu Fitri. Ibu Fitri adalah Kepala School Science Center Sekolah Pembangunan Jaya. Pada hari ini kami akan melakukan demo sains. Oke, langsung saja. Percobaan yang pertama yaitu bisa dilihat di sini. Pak Rizky punya 2 buah buku. Sini. Kemudian Pak Rizky akan menyatukan 2 buku ini. Nah, setelah nanti bersatu, buku ini tidak bisa dilepas. Mau tahu caranya? Oke, langsung saja. Pertama-tama kita siapkan buku. Nah, kemudian kamu lihat ya, di sini tidak ada lemnya, bisa dicek. Kemudian di sini juga tidak ada lemnya, bisa dicek. Oke. Nah, caranya yaitu kita letakkan 2 buku ini, kemudian kita masukkan bagian buku yang satu ke bagian buku yang sebelahnya. Nah, setelah itu kita lakukan selang-seling di halamannya. Kita lakukan selang-seling buku pertama dan buku kedua sampai buku ini habis halamannya. Oke ya, langsung saja. Terus sampai habis. Oke, sudah habis, semuanya sudah bersatu. Sekarang kita coba tarik dan dia tidak pisah bukunya. Kalian tahu kenapa buku ini setelah disatukan tidak bisa dipisah? Nah, ini berhubungan dengan materi fisika, yaitu gaya gesek. Nah, di antara buku-buku ini, di antara lipatan-lipatan buku ini, itu ketika ditarik akan terjadi gaya gesek. Nah, karena begitu banyaknya gaya gesek di lipatan ini, maka buku ini tidak bisa dipisahkan. Itu ya. Oke, lanjut ke percobaan yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke percobaan yang kedua. Nah, di depan Pak Rizky di meja ini sudah ada bahan-bahan untuk percobaan yang kedua. Bahan yang pertama adalah kita punya korek api, kemudian 2 buah lilin dan 1 toples. Nah, sekarang kita mulai ya percobaannya. Sekarang kita ambil 1 lilin, kemudian kita nyalakan lilin ini. Oke, lilinnya sudah menyala. Kemudian Pak Rizky ambil toples, kemudian Pak Rizky tutup lilin ini dengan toples. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, kita perhatikan apa yang terjadi pada nyala lilinnya. Kita lihat api lilinnya masih menyala. Kemudian kita lihat apinya akhirnya padam. Jadi ketika lilin ini menyala kemudian ditutup toples, maka apinya padam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau ada 2 buah lilin dengan tingginya berbeda, satu pendek, yang kedua lilinnya tinggi. Kalau dua-duanya dinyalakan dan ditutup toples, siapakah lilin yang mati duluan? Yang pendek atau yang tinggi?
Seperti itu. Oke, sekarang kita nyalakan dulu ya. Oke, mungkin kamu punya jawaban yang mati duluan adalah yang pendek dulu. Atau kamu juga punya jawaban yang mati duluan adalah yang tinggi dulu. Kamu mau tahu jawabannya? Baiklah, kita akan coba tutup kedua lilin ini dengan toples. Kita lihat lilin manakah yang lebih dulu mati atau lebih dulu padam. Oke? Kita tutup lilinnya dan kita perhatikan. Kita lihat yang ternyata yang lebih padam duluan adalah yang lilinnya tinggi. Kemudian yang lilinnya panjangnya pendek masih tetap nyala dan akhirnya kedua-duanya mati. Jadi yang padam duluan adalah lilin dengan ukuran yang tinggi. Oke, kalian mau tahu kenapa lilin yang panjang itu padam terlebih dahulu daripada lilin yang pendek? Karena ketika kedua lilin ini dibakar, nah apinya itu menghasilkan karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini memenuhi ruangan di toples ini. Memenuhinya itu dimulai dari lapisan yang paling atas dulu. Jadi dia karbon dioksidanya naik, memenuhi bagian yang di atas terlebih dahulu, kemudian lama-lama ke bawah sampai ke dasar. Nah, karena sifat karbon dioksida itu mampu memadamkan api, jadi karena dia dimulai dari atas dulu sampai ke bawah, maka lilin yang lebih tinggi dulu padam, baru kemudian lilin yang pendek. Demikianlah percobaan yang kedua, maka selanjutnya kita masuk ke percobaan yang ketiga. Kita masuk ke percobaan yang terakhir. Di depan Pak Rizky sudah ada bahannya, yaitu toples berisi cairan berwarna hijau. Kemudian toples yang kedua adalah berisi cairan berwarna merah, dan bahan yang ketiga adalah kain taplak. Nah, percobaannya bagaimana? Kain taplak ini Bapak letakkan di atas meja. Kemudian kedua toples ini kita letakkan di atas taplak. Oke, kita letakkan di atas taplak. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya ketika taplak ini Bapak tarik ke belakang seperti itu, tetapi kedua toples ini tidak ikut tertarik oleh taplak itu. Karena kalau kita lihat, oke ya, kita tarik, kedua toples ini ikut tertarik. Nah, bagaimana caranya kalau Pak Rizky tarik taplak ini, kedua toples ini tidak ikut tertarik? Oke, kalian mau tahu caranya? Sekarang lihat Pak Rizky. Kita siap-siap ya. Oke, kita tarik, kemudian kita hitung 1, 2, 3. Nah, kita lihat bahwa taplaknya sudah Pak Rizky tarik, sedangkan toplesnya tidak ikut tertarik. Nah, kalau kita lihat bahwa taplaknya tertarik, tapi kedua toples ini tidak ikut tertarik. Kalian mau tahu kenapa? Ini ada hubungannya dengan materi fisika, yaitu tentang kelembaman. Kelembaman adalah di mana benda itu cenderung mempertahankan posisinya atau mempertahankan geraknya. Sekarang kalau kita lihat di sini, benda ini adalah posisinya diam, maka dia cenderung mempertahankan posisinya, yaitu posisinya apa? Posisinya diam pada saat tadi taplaknya ditarik oleh Pak Rizky. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu gerakannya harus cepat. Kalau gerakannya tidak cepat, maka kedua toples ini akan ikut tertarik ke bawah sini. Seperti itu percobaan dari School Science Center. Terima kasih telah menyaksikan video ini.
dan kami tunggu kalian semua di School Science Center Sekolah Pembangunan Jaya.